Apakah Anda tahu sebenarnya bahasa Indonesia berasal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Novita Indriana Menabot dengan NPM 020324111013. Saya mahasiswi semester 2 kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Hairun Ternate. Saya akan menjelaskan apa itu sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan serta fungsinya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan dari sejak dahulu kala untuk berinteraksi antara pedagang-pedagang di Nusantara, yang diantaranya ada Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Berjalannya waktu, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa yang lebih baku dan dikenal sebagai bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sendiri terdiri dari beberapa fase. Yang pertama ada pada zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda, bahasa yang digunakan untuk transaksi dan perdagangan masih menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, pada 28 Oktober 1928, para pemuda menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menggantikan bahasa daerah. Pada Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi digunakan pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bahasa negara. Kedudukannya sendiri, bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sebagai bahasa negara yang digunakan untuk komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan yang digunakan dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Dan terakhir ada pada tingkat pemerintahan yang digunakan pada aturan penegak hukum, dan sebagai fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi sehari-hari yang digunakan untuk pemersatu bahasa daerah yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Sebagai alat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam bidang ilmiah maupun teknis. Digunakan sebagai alat pengembangan ekonomi karena digunakan dalam transaksi bisnis, dan yang terakhir digunakan dalam bidang seni dan sastra, digunakan sebagai bahasa dalam perfilman. Adapun perubahan pada ejaan bahasa Indonesia dimulai dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Salah satu contohnya adalah J untuk bunyi Y, Jang, jadi bunyinya Jang, yang pada umumnya sekarang kita sebut dengan Yang. Selanjutnya adapun ejaan Stoyewandi pada tahun 1947, penggantian huruf OE untuk bunyi U dari guru menjadi guru, dan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972 dari ejaan DJ menjadi J. Contohnya Jakarta menjadi Jakarta. Beberapa tahun terakhir yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI tahun 2015, dan ejaan yang disempurnakan EYD tahun 2022 edisi kelima. Terima kasih sudah menonton. Semoga pemaparan yang saya berikan sudah jelas dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.